Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Muhajirin, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita selama bulan Ramadan ini, dan juga memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan fisik, lebih-lebih lagi kekuatan iman, sehingga kita bisa maksimal beribadah di bulan yang penuh berkah ini. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Tema yang diberikan oleh panitia pada malam hari ini adalah puasa sebagai sarana ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib jamaah sekalian, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, ansya'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazwatan. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan peperangan, melakukan jihad. Maka kata Abu Umamah, saya pun mendaftarkan namaku untuk ikut dalam jihad. Kemudian saya mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada beliau, ya Rasulullah, ud'ullaha li bisyahadah. Ya Rasulullah, tolong doakan saya mati syahid dalam jihad nanti. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mendoakan beliau, tetapi doanya adalah Allahumma sallimhum wa ghanimhum. Ya Allah, selamatkan mereka dan berikan kepada mereka harta ghanimah yang banyak. Ya, ternyata didoakan selamat, bukan didoakan mati syahid. Kemudian kata Abu Umamah, perang pun berlangsung, jihad pun berlangsung, dan semuanya diselamatkan oleh Allah. Tidak ada satupun yang meninggal dalam jihad, dan kami mendapatkan ghanimah yang banyak. Kemudian kata Abu Umamah, berikutnya ada lagi perang yang kedua. Maka saya datang lagi ke Nabi, ya Rasulullah, ud'ullaha li bisyahadah. Ya Rasulullah, tolong doakan saya mati syahid. Yang kedua kalinya. Maka Nabi doakan lagi, ya Allah, Allahumma sallimhum wa ghanimhum. Ya Allah, berikan keselamatan kepada mereka dan berikan ghanimah yang banyak. Kemudian kami pun selesai jihad, semuanya selamat dan mendapatkan ghanimah. Kemudian yang ketiga kalinya, kembali ada jihad yang ketiga kalinya, kembali saya datang ke Nabi dan meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan saya mati syahid. Tapi Nabi kembali mendoakan, ya Allah, selamatkan mereka. Iya. Kemudian keempat kalinya datanglah saya ke Nabi. Keempat kalinya datang ke Nabi. Kemudian, ya Rasulullah, sudah 3 kali saya meminta didoakan mati syahid, tapi ternyata engkau doakan lain, engkau doakan selamat. Maka ya Rasulullah, kali ini permintaan saya lain. Ya, saya datang meminta, tapi permintaan saya lain. Apa permintaanmu? Ya Rasulullah,
murni bi'amalin yanfa'unillahu bihi. Ya Rasulullah, tolong perintahkan kepadaku satu amalan, satu saja. Tolong perintahkan kepadaku satu amalan. Kalau saya melakukan ini amalan, Allah memberikan kepadaku manfaat besar. Allah memberikan kepadaku manfaat besar di dunia dan di akhirat. Tolong berikan kepadaku, tunjukkan kepadaku satu amalan itu apa. Maka Nabi SAW mengatakan, alaika bis-shaum. Alaika bis-shaum, kata Nabi, hendaklah kamu puasa. Itu yang Nabi sebutkan. Alaika bis-shaum, hendaklah kamu puasa. Fa innahu la mithla lahu. Karena sesungguhnya, kata Nabi, puasa itu adalah ibadah yang tiada tandingannya. Puasa itu adalah ibadah yang tiada tandingannya, tiada duanya. Demikian jamaah sekalian. Maka dari hadis ini, sebagian ulama berpendapat bahwa dalam Islam ini tidak ada amalan yang lebih afdal, tidak ada amalan yang lebih utama daripada puasa Ramadan. Itu pandangan sebagian ulama. Kenapa? Karena berdasarkan hadis tadi. Karena Nabi mengatakan, alaika bis-shaum fa innahu la mithla lahu. Hendaklah kamu berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah ibadah yang tiada tandingannya. Jelas Nabi mengatakan la mithla lahu, puasa itu adalah ibadah yang tidak ada duanya, yang tidak ada yang menyamainya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, puasa Ramadan ini luar biasa. Pahalanya, keutamaannya luar biasa. Jamaah sekalian, ada satu sahabat Nabi, Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah, suatu ketika beliau bermimpi. Di dalam mimpinya beliau melihat ada 3 sahabat. Jadi ada 3 sahabat Nabi. Ini 3 sahabat Nabi, 3-tiganya masuk surga. Itu dilihat dalam mimpi. 3-tiganya masuk surga. Cuma jemaah sekalian, dari 3 sahabat ini, yang 2 orangnya ini meninggalnya dalam jihad. Sementara yang satunya meninggalnya di atas tempat tidur. Tetapi 3-tiganya dilihat oleh Thalhah bin Ubaidillah dalam mimpinya, 3-tiganya masuk surga. Tetapi ternyata jemaah sekalian, dari 3 sahabat ini yang masuk surga, ternyata yang lebih tinggi surganya, yang lebih tinggi derajatnya di surga adalah yang mati di atas tempat tidurnya. Kalah 2 orang yang mati dalam jihad, kalah dia. Subhanallah. Kemudian besoknya, di pagi-pagi sekali, Thalhah segera mendatangi Nabi Muhammad dan menceritakan mimpinya kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya bermimpi begini. Saya heran, ya Rasulullah, ada sesuatu yang saya herankan dari mimpiku. Kenapa orang yang mati di atas tempat tidurnya lebih tinggi derajat dari surga daripada orang yang mati dalam jihad? Kenapa bisa? Maka Nabi SAW mengatakan, kamu tidak perlu heran. Itu sudah benar. Kemudian Nabi menjelaskan sebab, kenapa, apa sebabnya orang yang meninggal di atas tempat tidurnya lebih tinggi derajat dari surga daripada orang yang mati dalam jihad. Nabi mengatakan, alaysa qad adraka Ramadhan wa shama? Bukankah, kata Nabi, bukankah orang yang meninggal di atas tempat tidurnya itu dia masih sempat mendapatkan 1 kali Ramadan dan dia berpuasa? Itu yang Nabi sebut. Bukankah orang yang meninggal di atas tempat tidurnya itu masih mendapatkan 1 kali Ramadan, sementara yang 2 orang sudah tidak dapat Ramadan, duluan meninggal. Yang satunya itu masih dapat 1 kali Ramadan, kata Nabi, wasamahu, dan dia berpuasa. Menunjukkan jamaah sekalian, puasa itu luar biasa. Puasa mengalahkan jihad. Sering kita mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi mengatakan la khulufu famis saimi atyabu indallahi min rihil miski. Nabi mengatakan bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa, itu bau mulutnya orang yang berpuasa nanti di hari kiamat, nanti kalau mereka sudah meninggal kemudian dibangkitkan di alam kuburnya, dari alam kubur, maka orang-orang yang berpuasa, kata Nabi, itu bau mulutnya lebih harum daripada bau misk. Keluar aroma harum dari mulut. Ini orang yang puasa ya, yang tidak puasa tidak. Karena di dunia orang yang berpuasa bau mulutnya tidak sedap. Ya kan begitu? Ada orang yang puasa bau mulutnya harum. Dia sudah puasa. Ya kan begitu? Bau mulutnya itu luar biasa. Maka Allah berikan balasan di hari kiamat. Allah ganti bau mulut yang tidak sedap dengan bau yang lebih harum daripada bau misk. Itu orang yang puasa. Jamaah sekalian, adapun orang yang berjihad, orang yang berjihad, Nabi mengatakan, "Ma min maklumin yuklamu fi sabilillah." Tidak ada seseorang pun yang terluka dalam jihad, terluka mengeluarkan darah dalam jihad, kecuali di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan luka-luka badannya. Makanya orang yang mati syahid itu tidak, kalau meninggal tidak dimandikan, tidak disolati, tidak dikafani, langsung dikuburkan. Sebab nanti mereka akan dibangkitkan dalam kondisi badannya luka-luka. Maka Nabi mengatakan, mereka siapapun yang terluka dalam jihad, maka mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari alam kuburnya dalam keadaan berdarah badannya. Kata Nabi, launuhu launud dam wa rihuhu rihul miski. Warnanya warna darah, tetapi baunya bukan bau darah. Kata Nabi, warnanya warna darah, tapi baunya bukan bau darah. Bau apa? Bau misk. Bau harum. Maka coba kita lihat jamaah sekalian. Ketika Nabi menyebutkan orang yang puasa, apa kata Nabi? Bau mulutnya atyabu, lebih harum daripada bau misk. Lebih harum daripada bau misk. Itu orang yang puasa. Orang yang berjihad, apa kata Nabi? Warnanya warna darah, baunya seperti bau misk, seperti bau misk. Kalau orang puasa lebih harum daripada bau misk, menunjukkan orang yang puasa lebih hebat daripada jihad. Karena bau mulutnya mengalahkan bau misk. Sementara orang yang berjihad, bau darahnya sama seperti bau misk. Maka jamaah sekalian, berbahagialah, bergembiralah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan taufik oleh Allah untuk berpuasa. Karena tidak semua orang mampu puasa. Berat itu puasa. Ya, ada orang puasa awalnya, pertengahannya, akhirnya 3 hari saja. Awalnya, pertengahannya, kemudian akhirnya. Ditanya, kenapa bisa 3 hari saja Pak? Kan ada ceramahnya Ustadz mengatakan bahwa 1 puasa sama 10, 1 kebaikan sama dengan 10. Ya kan? Berarti 3 kali saja puasa, ya berarti 3 kali 10, 30. Nah, itu pemahaman yang keliru ya. Salah dia dalam memahami ceramah Ustadz. Sebab Ustadz bukan begitu maksudnya. Maksudnya pahalanya, ya, pahalanya orang yang puasa, pahalanya orang berbuat kebaikan itu minimal 10 dan dilipat gandakan sampai 700 bahkan di atasnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Banyak kebaikan-kebaikan. Nabi tadi mengatakan, hendaklah kamu puasa karena puasa tiada tandingannya. Puasa itu banyak sekali kebaikannya. Banyak manfaat dari puasa itu. Maka jamaah sekalian, salah satu manfaat dari puasa adalah seperti yang tema kita. Puasa itu disebutkan dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Itu salah satu hikmah besar dari puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan juga berpuasa pada orang-orang sebelum kalian.
Jadi bukan hanya kita yang wajib puasa, tapi semua umat-umat terdahulu dari umatnya para nabi dan para rasul, semuanya juga diwajibkan untuk berpuasa. Menunjukkan puasa itu amalan yang luar biasa. Karena bukan hanya kita yang diwajibkan puasa, tapi semua umat-umat terdahulu diharuskan untuk puasa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Allah kemudian menjelaskan hikmah besar dari puasa. Faedah besar dari puasa. Apa itu kata Allah? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Takwa. Jadi puasa itu diharapkan orang yang berpuasa itu mencapai derajat ketakwaan, menjadi orang-orang yang muttaqin. Kenapa demikian? Karena jamaah sekalian, di dalam puasa itu banyak nilai-nilai ketakwaan, banyak sekali nilai-nilai ketakwaan dalam puasa. Banyak, beda dengan ibadah-ibadah lain. Kalau dalam ibadah puasa banyak. Pertama, disebutkan oleh para ulama, seperti Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir beliau menyebutkan nilai-nilai takwa yang ada pada puasa. Yang pertama kata beliau, orang yang berpuasa itu harus meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah harus dia tinggalkan, dan itulah takwa. Apa itu takwa? Mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, itulah namanya takwa. Orang yang berpuasa, dia harus meninggalkan berbagai macam larangan. Dan larangannya berat-berat, Pak. Kalau orang puasa itu larangannya berat-berat, susah-susah larangannya. Itu harus ditinggalkan oleh orang yang berpuasa. Apa yang harus ditinggalkan oleh orang yang puasa? Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh menuntaskan syahwatnya. Harus dia tahan syahwatnya. Berat. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh menuntaskan, tidak boleh menyalurkan syahwat saat puasa. Dan ini berat. Susah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Karena susahnya ini larangan ketika berpuasa, susahnya ditinggalkan, maka orang yang berpuasa pahalanya luar biasa itu. Dia harus meninggalkan hal-hal yang berat. Ya, apalagi masalah syahwat. Ya, belum lagi kalau pengantin baru. Wah, luar biasa itu. Berat. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa itu dia harus tinggalkan makannya, dia harus tinggalkan minumnya, dia harus tinggalkan syahwatnya karena saya. Dan itu nilai-nilai ketakwaan. Iya. Bukan hanya makan dan minum yang harus ditinggalkan jamaah sekalian. Bukan hanya makan dan minum. Orang yang berpuasa itu harus meninggalkan semua ucapan yang haram. Harus dia tinggalkan semua perbuatan yang haram. Itu orang yang puasa. Tidak boleh dia mengucapkan ucapan yang haram, tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Dan itu yang berat juga. Tidak boleh berbohong, tidak boleh ghibah, tidak boleh gosip, tidak boleh. Pokoknya mulut itu dijaga, jangan sampai mengucapkan ucapan yang haram. Tidak boleh. Orang yang puasa itu tidak boleh melakukan perbuatan yang haram, tidak boleh sembarang melihat. Apakah melihat langsung atau melihat di HP? Puasa itu tidak boleh sembarang lihat. Tidak boleh melihat yang haram. Tidak boleh mendengar yang haram. Tidak boleh. Berat. Dan puasa itu tidak boleh, ya, tidak boleh angkat suara, tidak boleh teriak-teriak. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh banyak. Itu harus ditinggalkan. Kalau ada orang berpuasa, menahan makan, menahan minum, tidak berhubungan suami istri, tapi tidak mampu dia jaga mulutnya,
tidak mampu dia jaga matanya, tidak mampu dia jaga telinganya, tetap sembarang melihat ketika berpuasa, maka itulah yang disebut dalam hadis. Rubba shaim, betapa banyak orang puasa. Laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atash. Betapa banyak orang puasa, kata Nabi, tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus. Tidak ada pahala dia dapat, Pak. Kalau ada orang puasa tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, puasanya sah. Sah puasanya. Tetapi kalau dia tidak bisa menjaga matanya, tidak bisa menjaga mulutnya saat puasa, sembarangan bilang, suka gosip, maka itu yang tidak ada pahalanya. Hanya lapar dan haus dia dapat. Belum dia mewujudkan nilai-nilai takwa yang sempurna dalam puasa. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Man lam yada' qaulaz zur." Barang siapa yang ketika berpuasa tidak meninggalkan ucapan yang haram, wal amala bi, ketika berpuasa tidak meninggalkan perbuatan dosa, wal jahla bi, tidak meninggalkan bertengkar dengan manusia, cekcok dengan manusia, falaisa lillahi haja fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Nabi, Allah tidak butuh dengan puasanya. Allah tidak butuh dengan puasanya. Kalau dia puasa, tidak bisa meninggalkan gosip, tidak bisa meninggalkan dusta, tidak bisa meninggalkan perbuatan dosa, tidak bisa meninggalkan bertengkar, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Maka ini yang pertama jamaah sekalian. Oh, puasa itu padanya ada nilai-nilai takwa. Karena orang yang berpuasa harus meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah adalah orang yang berpuasa itu padanya ada muraqabah. Ada merasa diawasi oleh Allah. Dan itu takwa. Merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah apa yang kita lakukan, itulah takwa. Orang yang berpuasa itu kan tidak ada yang tahu dia puasa atau tidak. Dia bisa masuk ke kamar, dia makan istilah bucok ya. Orang yang puasa itu tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Anda bisa berpura-pura lemah, Anda bisa berpura-pura loyo, padahal Anda sudah makan. Maka orang yang berpuasa itu muraqabatullah, ada merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan itu karena dia tahu Allah melihat saya. Allah melihat apa yang saya lakukan. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dan orang yang mampu meninggalkan sesuatu karena merasa dilihat oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah, itu luar biasa. Nabi Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Barang siapa yang takut kepada Allah, barang siapa yang takut kepada Allah, maka dia akan mendapatkan 2 surga. Para ulama berkata ayat ini maksudnya adalah orang yang berada di tempat sendiri, tidak ada yang melihatnya, ingin berbuat dosa. Ketika ingin berbuat dosa, maka dia merasa diawasi oleh Allah, maka timbul rasa takutnya, dia tinggalkan itu dosa. Maka Allah mengatakan untuk orang yang seperti ini, untuknya 2 surga. Untuknya 2 surga. Ketika dia berada di tempat yang sepi, di tempat yang sunyi, tidak ada yang melihatnya kecuali Allah, dia ingin berbuat dosa, tiba-tiba dia merasa saya dipantau oleh Allah, saya diawasi oleh Allah, maka dia pun tinggalkan maksiat itu. Maka Allah mengatakan untuknya 2 surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, bahwa pada puasa ada nilai-nilai takwa, karena orang yang berpuasa itu kan merasakan lapar. Dia merasakan lapar. Apalagi orang-orang kaya. Ya, orang-orang kaya yang tiap hari makan enak, tiba-tiba harus kelaparan. Maka dari situlah dia merasakan bagaimana penderitaan orang-orang miskin. Di situ dia akan merasa, selama ini tiap hari saya makan enak, ternyata beginilah rasanya ketika kita dalam keadaan lapar. Beginilah rasanya kalau tidak ada makanan. Sehingga orang-orang kaya itu akhirnya bangkit niatnya untuk memberikan memberikan bantuan kepada orang-orang yang kekurangan. Dan itulah takwa. Jadi dari puasa itu diharapkan ketika kita berpuasa, ya timbul sifat-sifat kemanusiaan kita,
rasa belas kasihan kita kepada orang-orang yang kekurangan, karena kita pun merasakan bagaimana susahnya hidup mereka. Maka itu jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita. Dan kita berharap semoga ibadah puasa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini menjadi sebab kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.